Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, pada pembelajaran matematika kali ini, Bu Titin akan mengajak kalian untuk menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Tapi sebelum kita menyelesaikan masalah pembulatan, nanti Bu Titin akan review sebentar mengenai alat ukur panjang. Baiklah, kita mulai saja ya. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Alat pengukuran panjang benda itu ada beberapa jenis. Misalnya nih ya, ada penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, bahkan ada meteran roll yang besar. Alat-alat tersebut itu digunakan untuk mengukur panjang benda. Sebelum mempelajari pembulatan hasil pengukuran, kita ingatkan kembali konversi satuan panjang. Di sini ada tabelnya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika kilometer ke hektometer, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10, dan ketika naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, 1 kilometer itu ada berapa meter? Kilometer ke meter itu turun ya. Nah, turun artinya dikali, turunnya 3 kali, 3 tangga berarti dikali 10 kali 10 kali 10 atau kali 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1 kali 1000 meter sama dengan 1000 meter. Itu ya mengenai konversi satuan panjang. Contoh soal konversi satuan panjang. Nah, tabelnya masih ada tetap ya, karena tabel itu untuk membaca atau melihat satuan itu. Yang pertama itu 3 km sama dengan berapa hektometer? 3 kali 10 sama dengan 30 hektometer. 6 hektometer sama dengan berapa dekameter? Hekto ke deka itu turun satu tangga, maka dikali 10 sama dengan 60 hektometer. 8 meter sama dengan berapa sentimeter? Dari meter ke senti itu turun 2 tangga, dikalikan 100, hasilnya 800 cm. Yang keempat, 500 meter sama dengan berapa hektometer? Nah, dari meter ke hekto itu naik 2 tangga. Maka 500 dibagi 100 sama dengan 5 hektometer. Mohon maaf ya, ada salah penulisan satuan. Seharusnya hektometer dituliskan dekameter. Berikut ini ada beberapa cara mengukur panjang benda. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur dengan panjangnya penggaris. Yang kedua, itu pastikan salah satu ujung benda itu sejajar dengan angka 0 pada penggarisnya. Terus kemudian yang ketiga adalah perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda tersebut merupakan panjang benda tersebut. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini ada pensil. Salah satu ujung pensil itu sejajar dengan angka 0 dan ujung pensilnya itu sejajar dengan angka 8. Maka 8 itu merupakan hasil pengukuran yang Bu Titin kasih tanda panah. Maka dari itu panjang pensil di atas adalah 8 cm. Mudah ya, ini hanya sekedar mereview saja. Ada kalanya ukuran suatu benda itu tidak tepat menunjuk angka tertentu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembulatan ukuran panjang ke satuan terdekat.
seperti pada penggaris di bawahnya itu ada satuan sentimeter. Di situ ada garis-garis kecilnya. Nah, di situ itulah yang menunjukkan bahwa dia tidak tepat menunjuk angka tertentu. Contoh berikut ini, perhatikan contoh berikut ini. Ini ada sebuah pensil yang salah satu ujungnya itu sejajar dengan angka 0, tetapi ujung lainnya itu tidak sejajar dengan angka 5. Dia melebihi angka 5. Dia berada di garis kecil-kecil setelah angka 5 itu berada 2 garis. Nah, kita lihat tuh. Hasil pengukuran pensil itu adalah 5 lebih dari 2 mm. Garis-garis kecil itu adalah milimeter. Maka dari itu 5 cm lebih dari 2 mm dapat dituliskan menjadi 5,2 cm. Nah, 52,2 cm itu bila dibulatkan ke satuan cm terdekatnya, hasilnya adalah 5 cm. Seperti itu ya. Ini nanti Budi akan jelaskan mengenai aturan dalam pembulatan. Baik, pada slide berikut akan menjelaskan mengenai pembulatan ke satuan terdekat. Untuk melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang, kita ingat kembali aturan-aturan pembulatan ke satuan terdekat. Yang pertama, bila bilangan persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Angka persepuluhannya dihilangkan, satuannya tetap. Contohnya, 4,3 cm. 3 cm itu persepuluhannya kurang dari 5, maka dia dihilangkan dan satuannya tetap, yaitu menjadi 4 cm. Yang kedua, bila bilangan persepuluhannya lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Angka persepuluhannya dihilangkan, satuannya ditambah 1. Contohnya 6,8 cm. 8 cm nya tadi kita hilangkan, kemudian kita tambah 1 angka menjadi 7 cm. Berikut ini adalah contoh latihan soalnya. 1. Bulatkan hasil pengukuran panjang kayu berikut ini. Nah, di sini ada kayu, salah satu ujungnya sejajar dengan angka 0, sementara ujung lainnya itu dia berada di lebih dari angka 3, bahkan lebih dari angka 3,5 cm dan mendekati 4 cm. Maka hasilnya itu adalah panjang kayu tersebut 3,7 cm. 3,7 cm jika dibulatkan menjadi 4 cm. Karena persepuluhannya itu lebih dari 5, maka dia dihilangkan dan satuannya ditambah 1 menjadi 4 cm. Kemudian contoh yang kedua adalah Ica mempunyai pita berwarna merah sepanjang 235 cm lebih 4 mm. Bulatkan panjang pita Ica ke dalam satuan cm terdekat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 235 cm lebih 4 mm sama dengan 235,4 cm. Di sini persepuluhannya itu adalah 4 kurang dari 5, maka dia dihilangkan dan satuannya tetap. 235,4 cm jika dibulatkan menjadi 235 cm. Itu tadi penjelasan mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan cm terdekat. Semoga bermanfaat buat kalian dan membantu belajar kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.